Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la rasulah wa la nabiyya ba'da. Ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah. Tiada terasa kini kita telah berada di penghujung akhir Ramadan. Seakan baru kemarin kita menyambutnya, namun kini ia akan pergi meninggalkan kita. Tidak ada yang tahu apakah kita akan menjumpai lagi Ramadan tahun depan. Ramadan sebentar lagi segera meninggalkan kita. Tentu ada banyak kebaikan telah kita lakukan selama Ramadan. Akan tetapi, yang penting diperhatikan adalah apakah semua yang diamalkan di bulan Ramadan berupa ibadah dan amal soleh yang terasa begitu ringan dijalankan, dapat dipertahankan, bahkan diperkuat dan ditajamkan pada bulan-bulan pasca Ramadan. Inilah pertanyaan yang paling penting agar predikat takwa tidak semata melekat pada saat Ramadan, tetapi sepanjang tahun hingga bertemu kembali dengan Ramadan pada tahun berikutnya, bahkan sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Dengan kata lain, esensi, target, capaian penting yang mesti dijaga setelah diraih dalam beragam amal ibadah dan kebaikan di bulan Ramadan tidak lain adalah ketakwaan itu sendiri. Ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah. Takwa adalah kalimat yang singkat namun kaya makna, mencangkup seluruh tuntunan yang dibawa Islam meliputi akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Dan takwa bukanlah kalimat yang hanya sekedar diucapkan atau hanya sekedar klaim tanpa bukti. Tapi takwa adalah perbuatan dalam rangka ketaatan kepada Allah dan tidak melakukan maksiat kepadanya. Sebagian ulama mempermudah pemahaman takwa dengan menjelaskan bahwa takwa adalah imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahihi, mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sebuah kalimat sederhana yang tersirat dan sangat global, dan takwalah yang menentukan tinggi rendahnya derajat kemuliaan seseorang di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum innahu alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah. Hari-hari berkah yang dihiasi salat fardu berjamaah di bulan Ramadan jangan sampai selepas Ramadan kemudian ditinggalkan. Hari-hari yang indah bersama Al-Quran di bulan Ramadan jangan sesekali-sekali di luar Ramadan kita lupakan. Hari-hari yang indah kita bersedekah, beramal kebaikan di bulan Ramadan, maka sehabis Ramadan janganlah dihentikan. Hari-hari yang indah pada saat kita selalu mendatangi masjid di bulan Ramadan, maka sehabis Ramadan jangan kita tinggalkan. Hari-hari yang indah waktu kita selalu berusaha untuk menghiasi diri dengan kesabaran, tawakal, akhlak karimah di bulan Ramadan, maka selepas Ramadan jangan sampai kita nodai dengan keburukan, dengan dosa dan kemaksiatan. Ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah. Semua amalan dan ibadah yang sudah kita biasakan tentu saja tidak boleh dihenti di dalam Ramadan semata, tetapi harus diupayakan untuk diamalkan pada bulan-bulan lainnya. Di sini orang banyak lupa dengan kebaikan dirinya pada saat Ramadan. Ibadah diperintah kendur dan godaan untuk melanggar perintah Allah kian menguat, sehingga jika Ramadan ibadah terasa kuat, di luar Ramadan komitmen keberislaman pun melorot. Di sini takwa mendapat ujian yang tidak ringan. Ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah. Jika ditelusuri mengapa Rasulullah, sahabat dan para ulama terdahulu menangis kala akan berpisah dengan Ramadan, tidak lain adalah karena menjaga takwa pada bulan selain Ramadan adalah benar-benar tidak mudah. Maka sudah sepantasnya apabila di hari-hari terakhir ini, di samping kita mengoptimalkan ibadah kepada Allah Ta'ala, juga kita melakukan introspeksi di sejauh mana pengaruh positif ibadah saum ini terhadap diri kita, terhadap perilaku kita, terhadap akhlak kita, keseharian kita. Karena sesungguhnya indikator keberhasilan suatu ibadah di samping ditentukan pada saat ibadah tersebut dilakukan, juga pada perilaku sesudahnya. Al-Hasan Basri berkata, sesungguhnya belasan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba adalah diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan amal soleh yang lainnya. Artinya, jika seseorang diberi kemudahan untuk melakukan amal soleh kebaikan setelah bulan Ramadan, tetap semangat melakukan berbagai kebaikan meski telah meninggalkan Ramadan,
maka hal itu bisa jadi pertanda bahwa ibadah puasanya dan berbagai ibadah lainnya selama Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Jika seseorang setelah Ramadan tetap melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid, rajin tilawah membaca Al-Quran, tetap sering bersedekah, tetap rajin berbagi dan peduli, tetap rajin melaksanakan sholat sunnah, maka besar kemungkinan ibadah puasanya tersebut makbul, diterima oleh Allah Ta'ala. Ayuhal muslimun al-hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu selama Ramadan sebaik-baiknya. Kita isi dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin kita akan berpisah selamanya dengan Ramadan. Belum tentu kita bisa menjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya. Sehat dan muda tidaklah dapat menunda kematian. Sakit dan tua juga tidak dapat mempercepat kematian. Kita tidak tahu kapan ajal mendatangi kita. Kita tidak tahu adakah kesempatan lagi untuk diberikan Allah Ta'ala pada kita. Maka kita gunakan waktu yang tersisa, kesempatan yang ada, dan untuk tetap teramal dan berbuat baik ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mumpung madrasah Ramadan masih ada, mumpung madrasah Ramadan masih terbuka, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.